Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan perlindungan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait analisis postur tubuh pekerja dengan menggunakan metode REBA di Toko Ujang Pasaraya Padang oleh kelompok 9. Next. Nah, kelompok 9 sendiri terdapat 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Vira Aprilina dengan NIM 256, ada Natasha dengan NIM 1039, ada Bang Wahyu dengan NIM 6001. Next. Nah, latar belakang kami melakukan penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa gangguan muskuloskeletal sering terjadi akibat aktivitas kerja yang tidak ergonomis. Nah, khususnya di sektor informal dan informal yang minim penerapan keselamatan kerja. Nah, ini juga terjadi di kawasan grosir toko Ujang tersebut. Rumusan masalahnya mungkin bisa dibaca saja. Next. Tujuannya juga bisa dibaca saja pada layar. Next. Nah, ergonomi sendiri merupakan disiplin ilmu yang mempelajari kemampuan keterbatasan serta karakteristik manusia untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas, efisiensi, dan keselamatan. Next. Tujuan ergonomi sendiri yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan meningkatkan keseimbangan antar aspek. Next. Angkat angkut merupakan pekerjaan yang dilakukan secara manual, sering menimbulkan risiko cedera dan terutama pada punggung dan dada. Nah, dampaknya terhadap pekerja dapat berupa fisik, stres, dan kelelahan psikologis yang menurunkan produktivitas. Next. Nah, selanjutnya ada sikap kerja. Sikap kerja ini sendiri merupakan kondisi tubuh yang terjadi ketika seseorang melakukan pekerjaan. Ada yang efektif dan ada yang efisien. Yang efektif ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan, sedangkan yang efisien yang itu menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan waktu, tenaga, dan sumber daya sehemat mungkin tanpa menurunkan kualitas hasil. Next. Selanjutnya ada manual handling. Nah, manual handling ini merupakan aktivitas fisik yang menggunakan tenaga tubuh untuk memindahkan beban seperti mengangkat, menurunkan, menarik, mendorong, ataupun membawa benda tersebut. Next. Nah, faktor-faktor yang meningkatkan risiko sendiri ada 4. Yang pertama ada faktor pekerjaan, ada faktor lingkungan kerja, ada faktor bebas, dan ada faktor individu. Next. Selanjutnya yaitu metode pengukuran kerja. Yang pertama yaitu ada OAS, di mana teknik ini merupakan teknik analisis postur kerja yang digunakan untuk menilai tingkat risiko ergonomi berdasarkan posisi tubuh saat bekerja. Next. Nah, mungkin panduannya bisa dilihat pada layar. Next. Kategorinya juga bisa dilihat pada layar. Next. Nah, selanjutnya ada metode pengukuran kerja yaitu REBA. Nah, teknik ini digunakan untuk menilai dan menganalisis risiko terjadi pada gangguan sistem otot dan rangka. Nah, mungkin REBA ini gangguan pada sistem otot yang timbul akibat aktivitas kerja tersendiri. Next. Mungkin bisa dilihat ini panduannya. Next. Selanjutnya yaitu MSDS, di mana MSDS merupakan kelainan atau cedera yang menyerang sistem gerak tubuh manusia yang umumnya diakibatkan oleh aktivitas kerja yang tidak ergonomis. Gangguan pada sistem muskuloskeletal ini dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Next. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, di mana Toko Ujang ini sendiri merupakan toko grosir yang berada di Pasaraya dan melakukan aktivitas bongkar muat barang langsung hampir setiap hari. Nah, toko ini memiliki 4 pekerja dan melakukan pekerjaannya dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Next. Selanjutnya ada tahapan kerja dan program pencegahan yang dapat dilakukan. Tahapan kerjanya yaitu pertama pemindahan barang ke area penyimpanan, kedua penyusunan dan penataan barang, ketiga pelayanan dan pengiriman ke konsumen, dan yang keempat ada pembersihan area kerja. Nah, program pencegahan yang dapat dilakukan yang pertama ada pelatihan postur kerja yang benar, penggunaan alat bantu angkut, pengaturan tata letak barang, pengaturan durasi dan pembagian beban kerja, pemeriksaan kesehatan pekerja, dan penyediaan APD sederhana, serta perbaikan kondisi lingkungan kerja. Next. Hasil identifikasi bahaya dan risiko ergonomi yang kami dapat yang pertama yaitu postur mengangkat beban berlebihan, gerakan berulang dan repetitif,
postur membungkuk dan memutar badan, kelelahan fisik akibat durasi kerja, kondisi lingkungan kerja yang membatasi gerakan, dan kurangnya alat bantu dan tidak adanya APD. Next. Nah, dasar pemilihan metode pengukuran ini, kami memilih REBA dan dipilih karena dengan karakteristik pekerja di toko tersebut yang melibatkan aktivitas manual handling seperti mengangkat, memindahkan, dan menata barang. Nah, REBA ini juga efektif karena menilai postur tubuh secara menyeluruh. Next. Selanjutnya, hasil kegiatan akan dijelaskan oleh Bang Moko. Kepada Bang Moko, disilakan. Baiklah, ini adalah hasil kegiatan kami di Toko Ujang, di mana yang pertama adalah pekerja 1 atau Tuan I. Untuk analisis neck, trunk, dan leg, neck-nya didapatkan pada sudut 38 derajat, sehingga didapatkan skor plus 2. Selanjutnya trunk, atau punggung. Punggung pekerja berada pada sudut 0 derajat, sehingga memperoleh skor plus 1. Dan legs berada pada skor plus 2. Tetapi karena posisi kaki menekuk, maka ditambahkan plus 2 sehingga skor menjadi plus 4. Dari hal tersebut, maka dari tabel A didapatkan nilai 4, di mana ditambahkan dengan skor beban 2 sehingga totalnya menjadi 6 pada tabel A. Selanjutnya pada arm dan wrist analysis, pada arm lengan atas didapatkan skor plus 3 dan ditambah dengan beban di atas kepala yang mengakibatkan posisi bahu sedikit ditinggikan sehingga ditambahkan plus 1 sehingga totalnya adalah plus 4. Selanjutnya pada lengan bawah atau lower arm berada pada sudut 102 derajat sehingga didapatkan skor plus 2. Lalu terakhir pada pergelangan tangan berada pada sudut 41 derajat sehingga didapatkan skor plus 2. Nah, dari hasil tersebut, maka untuk tabel B-nya berada pada nilai 6, ditambah dengan skor kopling 0, sehingga pada tabel B didapatkan nilai 6. Nah, adapun untuk interpretasi pekerja 1, skor REBA pekerja 1 dilihat dari tabel A dan tabel B didapatkan nilai 8, kemudian ditambahkan pada skor aktivitas sebesar 1 sehingga total rebanya adalah 9. Nah, analisisnya berada pada level resiko tinggi di mana tindakan perbaikan adalah perlu segera dilakukan. Selanjutnya untuk interpretasi pekerja kedua atau Tuan H, di mana untuk neck, trunk, dan leg analisisnya, neck-nya berada pada sudut 20 derajat sehingga didapatkan skor plus 1, kemudian trunk-nya berada pada sudut 31 derajat sehingga didapatkan skor plus 3, dan legs berada pada nilai plus 2. Kemudian ditambah karena kaki menekuk, maka ditambahkan skor plus 2 sehingga didapatkan total legs adalah plus 4. Dari hal tersebut, maka untuk tabel A-nya berada pada nilai 6, ditambah pada skor beban 2 sehingga total untuk tabel A adalah 8. Selanjutnya untuk arm dan wrist analysis, pada lengan atas didapatkan sudut 17 derajat sehingga didapatkan skor plus 1. Karena pekerja mengangkat beban di atas kepala sehingga posisi bahu sedikit ditinggikan, maka mendapat nilai plus 1 sehingga totalnya menjadi plus 2. Selanjutnya untuk lower arm atau lengan bawah berada pada sudut 62 derajat sehingga mendapatkan skor plus 1. Lalu untuk pergelangan tangan pada sudut 41 derajat sehingga didapatkan skor plus 2. Dari hal tersebut, maka untuk tabel B berada pada nilai 2 ditambah dengan skor kopling 1 sehingga totalnya adalah 3. Dari hal tersebut, maka interpretasi pekerja kedua untuk skor rebanya atau tabel C berada pada nilai 8, ditambah dengan skor aktivitas sebesar 1, maka total rebanya adalah 9, di mana untuk analisis resikonya berada pada level resiko tinggi dan perlu tindakan perbaikan yang segera. Mungkin sekian yang dapat disampaikan, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Moko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aca. Kepada Aca, silakan. Oke, terima kasih Vira. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil interpretasi pekerja ketiga. Yang pertama itu adalah neck, trunk, and leg analysis. Untuk didapatkan sudut pada bagian leher pekerja adalah 57 derajat. Oleh karena itu, sesuai dengan analisis REBA, skor yang diberikan untuk bagian leher adalah plus 2.
Lalu untuk terang atau punggungnya itu didapatkan tubuh pekerja 3 ini berada pada sudut 75 derajat, sehingga punggung pekerja itu memperoleh skor plus 4. Lalu untuk leg, itu kedua kaki pekerja terlihat menekuk, sehingga mendapatkan skor dasar plus 2. Selain itu juga sudut tekukan itu sebesar 245 derajat, sehingga memberikan tambahan skor plus 2, sehingga total skor untuk leg-nya itu adalah plus 4. Sehingga berdasarkan tabel A, diketahui untuk neck, trunk, dan leg-nya adalah 8. Nah, untuk perhitungan skor pada tabel A ini, skor postur A ditambah skor beban, yaitu 8 ditambah 2 sama dengan 10. Next. Nah, untuk arm dan turis analisis. Nah, untuk pada lengan atasnya itu berada pada sudut 66 derajat. Oleh karena itu mendapatkan skor plus 3. Lalu juga karena pekerjaan sehingga mendapatkan nilai skor plus 1, sehingga total skor pekerja adalah plus 4. Lower arm atau lengan bawah itu dari gambar yang diamati. Dan berdasarkan itu mendapatkan skor plus 2. Lalu untuk pergelangan tangannya itu membentuk sudut mendapatkan skor plus 2. Nah, untuk tabel B ini itu untuk upper arm, lower arm dan B ini yaitu skor postur B ditambah skor kopling yaitu 6 ditambah 1 sama dengan 7. Next. Nah, selanjutnya itu adalah hasil di mana menggambarkan bahwa tabel A ini memiliki nilai sebesar 10 dan tabel B itu memiliki nilai sebesar 7. Lalu untuk tabel C pekerja ini itu memperoleh adalah 11 ketika nilai ini ditambah dengan skor aktivitas sebesar 1, maka hasil total skor rebanya adalah 12. Sehingga didapatkan untuk tabel analisis risikonya adalah sangat tinggi dan perlu saat ini juga untuk tindakan perbaikannya. Oke, next untuk pekerja keempat. Oke, untuk neck, trunk, dan leg analisisnya, untuk neck untuk pekerja keempat ini itu ada membentuk lehernya itu membentuk sudut 45 derajat, sehingga pada bagian leher itu diberi skor plus 2. Untuk punggungnya itu terlihat pada sudut 36 derajat. Untuk leg-nya itu pekerja terlihat menekuk sehingga mendapatkan skor plus 2. Selain itu juga sudut tekukan sebesar 120 derajat memberikan tambahan skor plus 2, sehingga skor yang diberikan untuk bagian kaki adalah plus 4. Sehingga untuk tabel A itu skor postur A ditambah skor beban didapatkan 7 ditambah 2 sama dengan 9. Next. Untuk arm dan wrist analisisnya itu untuk lengan atasnya itu berada pada sudut 83 derajat sehingga diberikan skor plus 3. Lalu karena dia mengangkat beban ke atas kepala mengakibatkan posisi bahu ditinggikan mendapatkan tambahan skor plus 1. Untuk lengan bawah itu pekerja berada pada 95 derajat sehingga diberikan skor plus 2. Untuk pergelangan tangannya itu membentuk sudut 57 derajat sehingga diberikan skor plus 2. Sehingga untuk tabel B itu untuk skor B, skor postur B ditambah skor kopling yaitu didapatkan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, untuk hasil interpretasinya yaitu untuk skor REBA di pekerja 4, untuk tabel A itu memiliki nilai sebesar 9 dan tabel B itu memiliki nilai sebesar 7, sehingga pada tabel C yaitu didapatkan nilai 11, lalu ditambahkan dengan skor aktivitas sebesar 1, jadi hasil total skor rebanya adalah 12. Sehingga untuk analisis risiko pekerja 4 berada pada level risiko yang sangat tinggi dan diperlukan tindakan perbaikan perlu saat ini juga.
Oke, untuk pembahasan ini kami merangkum secara keseluruhan keempat pekerja itu, namun di makalah kami rincikan per pekerjanya. Jadi untuk keempat pekerja ini memiliki skor REBA tinggi sampai sangat tinggi, yaitu dengan rentang 9 sampai 12, menunjukkan postur kerja berisiko yang dapat memicu gangguan muskuloskeletal. Masalah utama meliputi posisi membungkuk, lutut menekuk, terus juga mengangkat beban di atas bahu, serta pergelangan tangan yang tidak netral. Nah, dua pekerja yang ketiga dan keempat itu berada pada risiko yang sangat tinggi dan memerlukan intervensi segera. Perbaikan yang direkomendasi mencakup mengatur ulang posisi kerja, penggunaan alat bantu kerja, pelatihan singkat, teknik angkut yang benar, dan istirahat dan peregangan rutin. Untuk kesimpulannya, yaitu aktivitas manual handling di toko Ujang memiliki risiko tinggi terhadap gangguan muskuloskeletal karena pekerjaan bongkar muat dan penyusunan barang berat dilakukan secara manual. Yang kedua, penilaian REBA menunjukkan postur kerja berisiko tinggi akibat postur membungkuk, memutar badan, beban berat, dan ruang kerja sempit. Lalu yang ketiga, keluhan pada punggung, bahu, leher, dan lengan muncul karena kurangnya alat bantu dan penerapan ergonomi. Yang keempat, diperlukan perbaikan melalui alat bantu angkut, pelatihan postur aman, perbaikan tata letak, dan pengaturan beban kerja. Mungkin dari saya sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aca. Mungkin sekian presentasi dari hasil kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.